Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah menunggu bulan suci Ramadan ini dari setelah bulan Syawal. Maka dari itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita, hendaknya kita bersyukur kepadanya. Terlebih dari itu, dari kita telah menginjak pada bulan Ramadan, kita juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tentunya dengan kedua nikmat tersebut, kita yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka kita bisa dan dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan insya Allah. Ikhwan fiddin, pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada antum semua, dan nasihat ini ana berikan untuk pribadi ana dan begitu juga dengan antum semua, yaitu tentang berbuat ihsan di bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah tujuan utama adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata takwa yang begitu indahnya, dengan kata takwa yang begitu simpelnya, para ulama telah mendefinisikan takwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal kemampuan kita, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwasanya untuk meningkatkan derajat takwa, maka kita haruslah berusaha untuk menempatkan diri kita kepada tingkatan yang ihsan. Dan tingkatan yang ihsan tersebut haruslah kita gapai dengan cara menjalankan apa yang telah kita pahami di dalam tingkatan yang keduanya, yaitu kita telah mengetahui bahwasanya seseorang ketika dia meyakini kemudian menjalankan rukun Islam yang 5, maka dia adalah muslim. Kita sudah mengetahui bahwasanya rukun Islam itu 5, syahadat kepada Allah, syahadat Allah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyaksikan dan kita bersaksi bahwasanya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menegakkan salat, mendirikan salat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya, puasa-puasa sunnah. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Kemudian pertama, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antashhada an la ilaha illallah,
Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat, mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan yang berikutnya adalah membayar zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan jika seorang muslim meyakini ini, kemudian dia melaksanakan, maka dia adalah termasuk muslim. Setelah itu kita tingkatkan amalan-amalan kita menuju amalan berikutnya. Tingkatan berikutnya yaitu iman, mukmin. Ketika seseorang berucap amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khair wa qadarihi syarrihi wa khairihi. Kalaulah seseorang telah meyakini dan mengamalkan rukun iman yang 6, maka dia adalah seorang mukmin. Rukun iman yang ke-6 adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, amantu billahi. Kemudian yang kedua, amantu billahi wa malaikati. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para al-anbiya wal mursalin, kepada para nabi dan para rasul. Kemudian yang keempat adalah warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Kapan hari kiamat akan datang? Kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan Rasulullah hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Dan Rasulullah memberikan tanda-tandanya saja. Kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan jika seorang muslim mengamalkan rukun iman yang 6 tadi, kemudian mengimani dengan 100%, maka dia adalah seorang mukmin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah seorang mukmin. Kita sekarang sudah seorang muslim yang meyakini dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Jika seseorang menempatkan tingkatan ini, al-ihsan ini, maka dia adalah seorang muhsin. Maka dari itu, apakah ihsan tersebut? Para ulama telah menegaskan bahwasanya ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya anta budallaha, kalian beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah di sini maksudnya adalah sifat-sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya alam semesta ini begitu luas. Itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika kalian berbuat baik atau beribadah kepada Allah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka dari itu, kalaulah kita dalam bulan Ramadan ini kita menerapkan apa yang telah kita pahami tentang tingkatan-tingkatan tersebut, niscaya dalam melaksanakan apa yang telah kita perintahkan, terkhusus lagi di bulan Ramadan, maka hati kita akan lapang.
dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada seorang hamba itu untuk kebaikan seorang hamba tersebut. Maka ketika seseorang telah memahami tentang tingkatan ihsan yang tadi disebutkan, maka dia akan melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan atau amalan-amalan di bulan yang lainnya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kelapangan. Kenapa? Kalaulah kita paham bahwasanya makna ihsan itu ada dua, muraqabah dan muhasabah. Muraqabah artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muraqabah dan musyahadah. Musyahadah maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita. Musyahadah, Allah selalu mengawasi amalan-amalan seorang hamba. Kemudian yang berikutnya adalah muraqabah. Allah selalu dekat dengan hambanya. Jadi kalaulah seorang muslim, seorang mukmin di dalam mengamalkan suatu amalan dan dia menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengawasi dia dan dia melihat penciptaan Allah yang begitu besar dan begitu dahsyat, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang telah saya berikan kepada antum semua bermanfaat terutama buat pribadi diri sendiri, dan jika ada kata-kata yang salah itu berasal dari diri pribadi dan saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.